Sebelum kita memulai ibadat sabda kita, marilah kita bernyanyi nomor 330. 330. Dengan gembira bersama melangkah, dua-dua ya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita mengingat segala kesalahan yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudari sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita bernyanyi. Firman-Mu, dua-dua ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentampisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan mereka memberikan hidupnya yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera buat kita saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita diberi kelimpahan untuk bisa berkumpul dalam mendengarkan sabda Tuhan. Pada sabda Tuhan, kita pada saat ini menyinggung kita tentang perbuatan orang Yahudi yang menolak Yesus. Pada bacaan itu orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Nah, dalam kalimat yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut menggambarkan bahwa mereka ini tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka bimbang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Yesus pun menjawab mereka pada ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Oleh sebab itu, orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak termasuk kepada domba-domba Tuhan. Sebab itu saudara-saudariku sekalian, marilah kita percaya kepada Tuhan agar Tuhan dapat menuntun dan menemani kita di sepanjang perjalanan hidup kita, dan kita juga dapat dikatakan domba-domba Tuhan. Semoga renungan kita pada hari ini membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan segala doa dan permohonan kita. Doa untuk para imam. Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Doa untuk orang tua. Ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa, beri mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Doa untuk uskup kita. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus telah membangun gereja dan telah memanggil begitu banyak pelayanan untuk mengajar, menguduskan dan gembala umat-Mu. Kami berdoa bagi para uskup sebagai pemimpin umat Allah. Semoga mereka mengusahakan hidup yang tak bercela. Semoga mereka selalu bertindak bijaksana, adil, dan saleh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Doa
berdoa bagi kita yang berkumpul di sini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami, kiranya Engkau lah yang memberkati kami, tuntun kami di setiap langkah kami supaya kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah permohonan kami, kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu itulah dapat menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami, untuk menerangi semua jalan kami, supaya kami dapat menjalankan semua firman-Mu. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, beri mereka kesehatan, beri mereka panjang umur, dan juga rezeki. Kiranya Engkau lah yang menuntun kami ya Tuhan di setiap pergumulan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh dan jiwa raga kami. Amin. Lagu penutup 1031. Cinta kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Cinta kasih Tuhan, dasar persembahan